Malah kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kuasa, kami hadir di hadapan-Mu, di dalam anak-Mu, melalui kita, berasal kita sekarang untuk memahami kabar dan memberikan kebenaran kami seperti para yang telah menangani gereja dengan semoga dia ini memperoleh pengetahuan dan kasih kami kepada melalui Kristus kami. Amin. Malah mendengarkan bacaan yang akan diambil dari Matius 5 ayat 15. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersih. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah dasar, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ini, kita semuanya menyadari bahwa kita memiliki talenta yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan dari Tuhan kepada kita semua. Talenta yang kita miliki merupakan anugerah yang begitu baik dan besar bagi kita. Dalam bacaan, sebuah kebaikan, sebuah cahaya yang jangan sampai dinyalakan di bawah gantang, tetapi letakkanlah di kaki dia, sehingga terang itu dapat dilihat sekitar kita. Maka untuk itu, marilah kita mencoba menggali dalam diri kita masing-masing. Talenta apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki, kebaikan apa yang kita miliki, dan itu semua jangan sampai kita sembunyikan untuk pribadi kita sendiri. Diberikan sehingga cahaya yang diberikan Tuhan kepada kita diharapkan untuk bisa dibagikan kepada yang lain, sehingga rahmat kasih Tuhan dapat dinikmati oleh semuanya saja. Kalau kita berbicara dalam lingkungan, kita memiliki talenta untuk bisa membaca kitab suci dengan baik, dengan suara dan intonasi yang baik, maka marilah kita jangan sampai sungkan-sungkan untuk bagian untuk menjadi lengkap. Bagi yang memiliki talenta yang bisa dibagikan, suara merdu dan juga bisa membaca not dengan baik, marilah kita ikut-ikut memuliakan Tuhan bersama dengan umat semuanya, sehingga kita bisa berbagi kepada sesama kita yang tidak bisa menyanyi, sehingga kita semua dapat memuliakan Tuhan. Begitu juga yang berkelimpahan atau mempunyai harta yang berlebih, malah kita tidak sungkan-sungkan untuk berbagi melalui kolektor, melalui hal-hal yang lain, yang saya kira itu merupakan suatu terang, suatu cahaya yang bisa kita berikan kepada yang lain. Maka untuk itu, malah kita sebentar menginginkan suasana kita ini untuk bisa menggali akan talenta yang kita miliki, dan kalau saat ini belum bisa kita bagikan, semoga dengan persiaran yang kita lakukan ini kita bisa membuka hati untuk menebarkan kasih
memberikan cahaya yang dari Tuhan kepada sesama kita. Untuk itu, untuk sejenak. Malah kita lanjutkan dengan doa intensi Bapak Paus halaman 15 bulan April dengan tema penggunaan teknologi baru. Untuk itu marilah kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Semoga penggunaan teknologi baru dalam melanjutkan relasi antar manusia akan membantu kita mengenai manfaat manusia dan membantu kita memperbaiki sisi semacam ini. Kami mohon dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa halaman 18 dengan doa aku percaya akan Allah Putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan dari situ dia akan datang menentukan aku akan kudus yang kudus bersekutu Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakan namamu, dalam kerajaan jadilah kehendak-Mu di atas di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Tuhan sertamu, terpujilah Salam Maria, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria dan Santo Yesus. Selama-lamanya. Ibu Bapa yang terkasih, kita berdoa di depan makam Romo Sutopanto yang merupakan pendiri ataupun misionaris yang membawa perkembangan yang begitu luas. Semoga dikawal Romo Suto, kita pun juga dapat melanjutkan akan panggilan dalam pewartaan. Namun dalam perjalanan hidup kita bersama-sama, kita masih sering mengalami permasalahan-permasalahan yang negatif bagi diri kita semuanya. Maka untuk itu, marilah kita persembahkan permohonan indulgensi bagi diri kita sendiri yang merupakan kekhilafan kita, dosa kita,
yang perlu dimohonkan ampun pada Tuhan. Juga bagi saudara yang telah meninggal bisa kita doakan. Maka untuk itu marilah kita hening sejenak untuk mempersembahkan indulgensi kita kepada Tuhan. Marilah kita Bapa yang ada di surga, semoga iman pengetahuan gerakan kepada kami dalam keterangan Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api serta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru.